Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Mataram, Fakultas Teknik, jurusan Teknik Mesin. Dengan saya Dwi Lelanang Arigo, NIM F1C023100046. Dan saya Bilal Arya Winata dengan NIM 1C023101010. Saya Harisat Rahman Akbar, F1C023100022. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai geotermal dan energi laut. Dengan pemateri pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri, selanjutnya pemateri kedua akan disampaikan oleh Bilal Arya, dan pemateri ketiga akan dilanjutkan Harisat Rahman Akbar. Baik, saya akan menjelaskan pengertian dan prinsip kerja geotermal dan energi laut. Geotermal adalah energi panas yang tersimpan dalam batuan di bawah permukaan bumi dan fluida yang terkandung di dalamnya. Energi panas bumi ini telah dimanfaatkan untuk pembangkit listrik di Italia sejak tahun 1913 dan di New Zealand sejak tahun 1958. Prinsip kerja energi panas atau geotermal ini bekerja dengan memanfaatkan panas dari dalam bumi yang terdapat di reservoir bawah tanah melalui proses pengeboran uap atau air panas yang bertekanan tinggi diambil dan dialirkan ke permukaan. Uap tersebut akan digunakan untuk memutar turbin yang terhubung dengan generator sehingga menghasilkan listrik. Setelah digunakan, uap akan didinginkan menjadi air dan disuntikan kembali ke dalam tanah melalui sumur injeksi agar sumber panas tetap terjaga. Proses ini yang ramah lingkungan dan dapat dilakukan secara berkelanjutan. Selanjutnya, pengertian dari energi laut. Energi laut adalah salah satu bentuk energi terbarukan yang diperoleh dari berbagai fenomena alam yang terjadi di laut, seperti gelombang, pasang surut, arus laut, sehingga perbedaan suhu juga, dan kadar garam antara air laut dan air tawar. Energi ini merupakan hasil dari interaksi kompleks antara angin, gravitasi bulan dan matahari, serta pemanasan sinar matahari terhadap permukaan laut. Adapun prinsip kerjanya, energi laut ini bekerja dengan memanfaatkan gerakan alam air laut seperti gelombang, pasang surut, dan arus air laut, serta perbedaan suhu dan kadar garamnya. Energi dari gerakan atau perbedaan tersebut digunakan untuk memutar turbin dan menghasilkan tekanan yang kemudian diubah menjadi listrik. Proses inilah yang menghasilkan energi ramah lingkungan dan berkelanjutan. Materi kedua mengenai jenis-jenis pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) dan pembangkit listrik tenaga laut. Yang pertama itu pembangkit listrik tenaga panas bumi. Ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu steam power plant. Pembangkit tipe ini adalah yang pertama kali ada. Pada tipe ini, uap panas steam langsung diarahkan ke turbin dan mengaktifkan generator untuk bekerja, menghasilkan listrik. Sisa panasnya akan diarahkan ke turbin dan mengaktifkan generator untuk bekerja, menghasilkan listrik. Yang kedua yaitu flash steam power plant. Panas bumi yang berupa fluida, misalnya air panas alam, hot spring di atas suhu 1750 derajat Celcius dapat digunakan sebagai sumber pembangkit flash steam power plant. Fluida panas tersebut dialirkan ke dalam tangki flash yang tekanannya lebih rendah sehingga terjadi uap panas secara cepat. Uap panas yang disebut dengan flash inilah yang menggerakkan turbin untuk mengaktifkan generator yang kemudian menghasilkan listrik. Yang ketiga yaitu binary cycle power plant. Ini menggunakan teknologi yang berbeda dengan kedua teknologi sebelumnya, yaitu dry system dan flash system. Pada binary cycle power ini, air panas atau uap panas yang berasal dari sumur produksi tidak pernah menyentuh turbin
Air panas bumi digunakan untuk memanaskan apa yang disebut dengan working fluid pada heat exchanger. Working fluid kemudian menjadi panas dan menghasilkan uap berupa blaze. Uap inilah akan menggerakkan generator untuk menghasilkan sumber daya listrik. Selanjutnya pembangkit listrik tenaga laut. Jenisnya ada 4. Yang pertama yaitu gelombang laut. Cara kerja gelombang laut ini PTE, PT, PLT, GL adalah pertama-tama potensi energi gelombang laut ditangkap oleh mesin konversi energi gelombang laut. Dalam mesin konversi, energi kinetik yang dihasilkan oleh gelombang laut yang kemudian diteruskan ke turbin. Turbin kemudian berputar menghasilkan energi mekanik dari energi kinetik gelombang laut di mesin konversi. Setelah turbin bergerak, putarannya diteruskan ke generator dan menghasilkan energi listrik. Yang kedua yaitu pasang surut air laut. Energi pasang surut air laut juga disebut dengan energi tidal. Pembangkit energi listrik diperlukan pembangkit listrik tenaga pasang surut air laut. Sesuai namanya, pembangkit tersebut memanfaatkan pasang surut air laut yang kemudian diubah menjadi listrik. Yang ketiga yaitu arus laut. Energi arus laut ini yang berupa gerakan horizontal massa air laut. Adanya arus laut disebabkan oleh efek pasang surut dan perbedaan suhu dan salinitas air laut. Air laut bisa diubah menjadi energi listrik melalui pembangkit listrik tenaga arus laut. Ini mekanismenya energi kinetik dari arus laut untuk memutar turbin. Turbin yang diputar oleh arus laut kemudian memutar generator sehingga menghasilkan listrik. Dan yang keempat adalah panas laut. Ini memanfaatkan perbedaan suhu laut di permukaan dengan kedalaman. Perbedaan ini yang akan digunakan untuk pembangkitan energi listrik. Pembangkitan listrik dari perbedaan suhu laut. Konsep pertamanya dikemukakan pada awal 1880-an oleh insinyur asal Perancis. Dalam idenya tersebut, suhu permukaan air laut yang biasanya lebih panas digunakan untuk mendidihkan fluida kerja yang memiliki titik didih di bawah titik didih air. Jika sudah mendidih, fluida bekerja berubah menjadi fluida gas atau uap dan diteruskan untuk memutar turbin. Turbin inilah yang akan menjadi kemudian memutar generator sehingga menghasilkan listrik. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa komponen utama pembangkit listrik tenaga panas bumi. Yang pertama yaitu steam receiving heater. Komponen ini berfungsi sebagai tempat pengumpul uap sementara. Uap dari production well akan dialirkan terlebih dahulu ke sini. Jadi pasokan uap tetap terjamin dan tidak mengalami gangguan meski terjadi perubahan jumlah pasokan di production well. Yang kedua yaitu flow meter. Komponen ini berfungsi untuk mengukur aliran atau massa uap. Yang ketiga yaitu separator dan demister. Uap panas yang melalui flow meter akan dialirkan kedua komponen ini. Fungsinya untuk memisahkan zat padat, silika, serta bintik air yang ada di dalamnya. Pemisahan ini penting dilakukan untuk mencegah terjadinya erosi, vibrasi, maupun pembentukan kerak pada bagian sudu dan nozzle turbin. Yang keempat yaitu main steam pulp atau electric control pulp. Uap yang sudah dibersihkan di separator dan demister akan dialirkan ke komponen ini menuju ke turbin. Yang kelima yaitu turbin. Turbin adalah komponen yang menghasilkan gerakan mekanik yang terhubung dengan generator. Di dalam turbin, uap akan memutar double flow condensing yang dipasangkan dengan generator pada kecepatan 3000 rpm.
Yang keenam yaitu generator. Komponen ini berfungsi mengubah gerakan mekanik dari turbin menjadi energi listrik dengan arus, frekuensi, dan tegangan tertentu. Yang ketujuh yaitu step up transformer. Komponen ini berfungsi untuk menaikkan tegangan arus listrik dan dihubungkan secara paralel dengan sistem penyaluran. Yang kedelapan yaitu kondensor, berfungsi mengkondensasikan uap yang keluar dari turbin atau exhaust steam agar tetap dalam kondisi vakum sehingga turbin bisa bekerja secara efisien. Uap yang keluar dari turbin akan langsung masuk dari sisi atas kondensor. Uap ini akan mengalami kondensasi akibat terjadinya penyerapan panas oleh air pendingin dari spray nozzle. Yang kesembilan yaitu cooling water pump. Komponen ini akan memompa air kondensat dari kondensor menuju cooling water. Yang kesepuluh, yang terakhir yaitu cooling water. Fungsi utama dari alat ini adalah untuk mendinginkan kondensat yang berasal dari kondensor sebelum disirkulasikan kembali. Dan selanjutnya yaitu beberapa komponen utama pembangkit listrik tenaga laut. Yang pertama yaitu sumber energi laut, merupakan bagian alamiah seperti gelombang, pasang surut, arus laut, perbedaan suhu, atau salinitas yang menjadi dasar pembangkitan energi. Yang kedua yaitu sistem penangkap energi atau energi converter, perangkat yang menangkap atau mengubah gerakan air laut menjadi energi mekanik. Contohnya pelampung apung untuk energi gelombang, bendungan pasang surut, turbin bawah laut untuk arus laut, dan pipa thermal untuk sistem OTEC atau Ocean Thermal Energy Conversion. Yang ketiga yaitu turbin, mengubah energi mekanik dari pergerakan air atau uap menjadi energi putar untuk menggerakkan generator. Yang keempat, generator, mengubah energi putar dari turbin menjadi energi listrik. Yang kelima yaitu sistem transmisi, menyalurkan listrik dari pembangkit ke jaringan distribusi atau konsumen, biasanya berupa kabel bawah laut. Yang keenam yaitu sistem kontrol dan monitoring, ini mengatur operasi, pemantauan performa, dan keselamatan pembangkit. Yang ketujuh yaitu struktur pendukung, struktur fisik yang menopang atau menempatkan komponen pembangkit, bisa terapung atau tetap di dasar laut. Selanjutnya untuk kelebihan dan kekurangan dalam pembangkit listrik tenaga panas bumi. Untuk kelebihannya, yang pertama adalah ramah lingkungan. Emisi gas rumah kaca sangat rendah dibandingkan dengan pembangkit berbahan bakar fosil. Yang kedua adalah energi terbarukan. Panas bumi merupakan sumber energi yang terus-menerus tersedia dan tidak akan habis dalam waktu dekat jika dikelola dengan baik. Yang ketiga adalah sumber energi stabil. Tidak bergantung pada cuaca atau musim sehingga dapat menghasilkan listrik secara terus-menerus. Yang keempat adalah jejak lahan yang relatif kecil. Luas lahan yang dibutuhkan lebih kecil dibandingkan pembangkit tenaga surya atau angin. Yang kelima adalah ketersediaan lokal. Cocok untuk negara dengan potensi panas bumi seperti Indonesia sehingga dapat mengurangi ketergantungan pada energi impor. Dan kekurangannya adalah yang pertama biaya awal yang tinggi. Eksplorasi dan pengeboran awal membutuhkan investasi besar dan memiliki resiko kegagalan. Yang kedua adalah lokasi terbatas. Hanya bisa dibangun di daerah yang memiliki potensi panas seperti daerah vulkanik. Yang ketiga adalah resiko lingkungan lokal. Pengeboran dapat menyebabkan emisi gas beracun dalam jumlah kecil dan risiko gempa mikro. Yang keempat adalah pemanfaatan kompleks, memerlukan teknologi dan keahlian tinggi untuk ekstraksi dan pengelolaan sumber daya panas bumi secara efisien. Yang kelima adalah penurunan sumber panas. Jika pengelolaan tidak tepat, reservoir panas bisa menurun atau habis dalam jangka panjang. Selanjutnya untuk kelebihan dan kekurangan dalam pembangkit listrik tenaga laut.
Untuk kelebihannya yang pertama, sumber energi terbarukan dan melimpah. Laut menutupi lebih dari 70% permukaan bumi, sehingga energi laut memiliki potensi besar dan tidak akan habis. Yang kedua adalah ramah lingkungan, tidak menghasilkan emisi gas rumah kaca atau polusi udara saat beroperasi. Yang ketiga adalah ketersediaan energi yang stabil. Beberapa jenis energi laut, seperti pasang surut dan arus laut, memiliki pola yang cukup stabil dan dapat diprediksi. Yang keempat adalah potensi besar untuk wilayah maritim. Cocok untuk negara kepulauan seperti Indonesia yang memiliki garis pantai panjang dan akses laut yang luas. Dan kekurangannya yang pertama adalah biaya awal dan teknologi tinggi. Pembangunan dan instalasi peralatan di laut membutuhkan teknologi canggih dan biaya yang sangat tinggi. Dan yang kedua, dampak lingkungan lokal. Instalasi di laut dapat mengganggu ekosistem laut, jalur migrasi ikan, dan keanekaragaman hayati. Yang ketiga adalah kondisi alam yang ekstrim. Laut merupakan lingkungan yang keras sehingga peralatan mudah rusak akibat korosi, gelombang laut atau badai. Dan yang keempat, keterbatasan infrastruktur. Teknologi dan infrastruktur pendukung pada seperti kabel bawah laut dan sistem transmisi masih terbatas terutama di daerah terpencil. Ya, mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.